Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 331 sampai 335. Oh, sungguh karunia yang amat besar memiliki seorang pembimbing rohani. Orang dapat maju dalam keutamaan dengan lebih pesat. Ia dapat melihat kehendak Allah dengan lebih jelas, memenuhinya dengan lebih setia, dan dapat menempuh jalan yang aman dan bebas dari bahaya. Pembimbing rohani tahu bagaimana menghindari batu-batu yang dapat menghancurkan. Memang, agak lambat Tuhan memberi rahmat ini kepadaku. Tetapi aku sangat bersukacita karenanya, sebab aku menyadari bagaimana Allah mencondongkan kehendak-Nya kepada keinginan-keinginan pembimbing rohaniku. Aku hanya akan menyebut satu kejadian di antara ribuan kejadian yang telah terjadi atas diriku. Seperti biasanya, pada suatu petang, aku mohon kepada Tuhan Yesus untuk memberiku butir-butir renungan untuk keesokan harinya. Aku menerima jawaban, "Renungkanlah Nabi Yunus dan perutusannya." Aku bersyukur kepada Tuhan. Tetapi aku mulai berpikir dalam hatiku, betapa berbedanya topik itu dari topik-topik yang lain. Tetapi dengan segenap jiwaku, aku berusaha merenungkannya, dan aku mengenali diriku sendiri dalam pribadi sang nabi. Dalam arti bahwa seringkali aku juga berusaha mencari dalih terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa orang lain akan melaksanakan kehendak kudus-Nya dengan lebih baik daripada aku. Dan aku tidak memahami bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu dan bahwa kemahakuasaannya akan lebih nyata kalau alatnya lebih sederhana. Allah menjelaskan hal ini kepadaku dengan cara sebagai berikut. Petang itu, ada pengakuan dosa komunitas. Kepada pembimbing rohani jiwaku, aku membeberkan ketakutan yang mencekam aku karena misi yang aku terima. Dan untuk misi itu, Allah menggunakan aku, alat yang sama sekali kurang memadai. Ketika mendengar hal itu, Bapa rohaniku menjawab bahwa mau atau tidak, kita harus melaksanakan kehendak Allah. Dan imam itu menunjukkan kepadaku Nabi Yunus sebagai suatu contoh. Sesudah pengakuan, aku heran bagaimana Bapa pengakuan itu tahu bahwa Allah telah menyuruh aku bermeditasi mengenai Yunus. Padahal aku sendiri tidak memberitahukan kepadanya. Kemudian aku mendengar suara-suara ini. Apabila imam bertindak sebagai wakilku, ia tidak bertindak dari dirinya sendiri, tetapi aku yang bertindak lewat dia. Harapannya adalah harapanku. Kini aku dapat melihat bagaimana Yesus membela wakil-wakilnya
ia sendiri masuk ke dalam tindakan mereka. Kamis, ketika memulai ibadat jam kudus, aku membenamkan diriku dalam sakratul maut Yesus di Taman Zaitun. Maka aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Renungkanlah misteri inkarnasi. Dan tiba-tiba bayi Yesus tampak di hadapanku, bersinar-sinar, memancarkan keindahan. Ia memberitahukan kepadaku betapa Allah sangat berkenan akan kesederhanaan dalam suatu jiwa. Meskipun keagunganku melampaui segala pengertian, aku menyatukan diriku hanya dengan mereka yang kecil. Aku menuntut darimu semangat seorang anak. Kini aku melihat dengan jelas bagaimana Allah bertindak lewat Bapa pengakuan, dan betapa setianya Allah memegang janji-janjinya. 2 pekan yang lalu, Bapa pengakuanku menyuruh aku merenungkan sifat rohani seorang anak. Mula-mula sedikit sulit, tetapi Bapa pengakuanku tanpa memperdulikan kesulitan-kesulitanku, menyuruh aku terus merenungkan sifat rohani seorang anak. Secara praktis, sifat seorang anak, katanya, tampak sebagai berikut. Seorang anak tidak mencemaskan masa lampau ataupun masa depan. Ia asik menggunakan waktu yang sekarang ada. Saya ingin menekankan agar ciri rohani seperti seorang anak ini ada dalam diri suster. Saya sangat menekankannya. Aku dapat melihat betapa Allah tunduk kepada keinginan-keinginan Bapa pengakuanku. Pada saat itu, Allah tidak memperlihatkan dirinya kepadaku sebagai seorang guru dengan seluruh kekuatannya dan kedewasaan insaninya, tetapi sebagai seorang anak kecil. Allah yang melampaui segala pengertian membungkuk kepadaku dalam rupa seorang anak kecil. Tetapi mata jiwaku tidak berhenti pada permukaan. Meskipun engkau mengambil rupa seorang anak, aku melihat dalam dirimu Tuhan semua Tuhan. Engkau kekal dan tak terbatas. Engkau disembah oleh roh-roh yang murni, siang dan malam, dan bagimu hati para serafim berkobar-kobar dengan api cinta yang paling murni. Ya Kristus, ya Yesus, aku ingin mengungguli mereka dalam cintaku akan Dikau. Aku minta maaf kepada kalian, hai roh-roh yang murni, atas keberanianku membandingkan diriku dengan kalian. Aku hanyalah tumpukan kemalangan, jurang kepapaan. Sedangkan Engkau, ya Allah, adalah kedalaman kerahiman yang tak terselami, yang menelan aku ibarat panas matahari melahap setetes embun. Satu tatapan mata penuh kasih darimu akan meratakan jurang. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas keagungan Allah. Menyaksikan keagungan Allah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia sepanjang segala abad. Pernah ketika aku melihat Yesus dalam wujud seorang anak kecil, aku bertanya, Yesus, mengapa saat ini ketika bersatu denganku,
Engkau tampil dalam wujud seorang anak. Kendati semua ini, aku tetap melihat dalam dirimu Allah yang tak terbatas, Tuhanku dan Penciptaku. Yesus menjawab bahwa ia bergaul denganku sebagai seorang anak kecil sampai saatnya aku sudah memahami kesederhanaan dan kerendahan hati. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.